Astagfirullahaladzim. Tapi untuk mukanya atau bentuknya gimana, Bang? Lu kayak ngeliat orang tapi hitam semua, Bang. Iya. Mukanya kayak badannya segala macam itu gua nggak bisa ngeliat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Capslog. Kali ini gua kedatangan lagi nih salah satu pendaki dari kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Langsung kita kenal nih sob, siapa orang yang ada di samping gue ini. Halo Bang. Halo, Bang. Siapa nama lu, Bang? Indra, Bang. Indra. Indra apa nih, Bang? Indra besok pagi. Oh, besok pagi. Gua kira Indra ke-6 atau ke-9. Nah, kemarin gue sempet nonton nih Bang, udah beberapa video lu nih, channel YouTube. Lu punya channel YouTube juga Punya. ya? Apa nama channel lu? Besok pagi channel. Besok Pagi Channel. Menceritakan tentang kisah-kisah apa tuh Bang Indra? Di situ gue mengangkat dari beberapa kisah pendakian gunung, hal-hal yang mistis ya. Dan gue angkat langsung dari narasumber sih. Narasumber langsung ya. Berarti sama nih modelnya Bang. Nah iya, sama lah kayak lu. Yang pasti kisahnya serem-serem Serem-serem, dan bikin merinding. merinding. Iya. Kayak belum mandi merinding. Kali ini Bang Indra mau cerita pengalaman dia di Gunung Gede ya Bang ya? Gunung Gede, lebih tepatnya di Pangrango. Oh, di Pangrangonya ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita donasikan ke orang yang membutuhkan. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. Nah, Bang Indra, lu waktu itu naik ke Gunung Pangrango berapa orang, Bang? Gua naik Gunung Pangrango itu cuman berdua, Bang. Oh, cuman berdua? Berdua doang. Wih, gokil. Tahun berapa tuh, Bang? 2020 pas banget pandemi. Oh, 2020 pas masa pandemi. Oke lah, nggak perlu lama-lama nih. Langsung aja kita dengar cerita dari Bang Indra, Besok Pagi Channel. Oke, di sini gua langsung ingin menceritakan pengalaman gua saat di pendakian Gunung Gede Pangrango nih, Bang. Di sini gua melakukan pendakian bersama Mange. Kenapa selalu gue jelasin sama Mange terus? Karena memang di cerita pendakian gue itu nggak jauh banget sama si Mange ini. Iya. Cerita gue itu selalu satu frame sama si Mange ini ya kan. Dan dia selalu merasakan apa yang gue rasain selama pendakian gunung. Mange ini siapa? Teman main atau saudara atau gimana? Mange ini teman kecil gue. Oh, teman kecil. Gue sampai sekarang ini dia masih jadi teman gue dan sekarang ikut jadi kru besok pagi. Kru Besok Pagi. Berarti lu CS kental nih ya? Gue kental banget nih gue Mange nih. Maaf nih Bang, dibilang Mange teman kecil. Kadang pikiran gue itu suka berpikir, teman kecil hantu bukan sih si Mange? Hantu, dikatakan hantu kali ya, hantu buat diri gue sendiri Bang ya. Kenapa sampai saat ini dia nggak pergi-pergi dalam hidup gue? Tapi orang apa hantu? Maksud gue? Orang Bang. Oh, orang. Dia orang. Iya. Orang Mange. Oh, orang, manusia. Manusia. Karena kalau sering cerita teman kecil gue sering nemenin itu kayak horor gitu. Horor gitu. Tapi ini dia berbentuknya orang Bang. Oh, orang ya. Jadi Mange itu manusia sob, bukan setan. Bukan setan Mange. Oke. Jadi lu naik berdua bareng Mange. Bareng Mange. Oke, lanjut Bang. Ini kita lanjut cerita deh Bang ya. Iya. Pendakian gue ini sebenarnya nggak direncanakan Bang. Nggak direncanakan dalam artian gue melakukan pendakian ini secara dadakan lah. Malam ini kita diskusi, besokannya kita langsung jalan. Di situ gue berdua sama Mange naik Gunung Gede Pangrango via Cibodas menggunakan sepeda motor dari Bintaro kan dari Bintaro jarak ke Cibodas kan nggak begitu jauh, kurang lebih 3-4 jam lah. Sampailah keesokan harinya nih, hari Sabtunya ini, hari Jumat, Sabtunya lah ya. Sabtunya gue sampai itu jam 11 malam di Cibodas. Gue langsung mampir ke tempat teman gue yaitu Yuyung. Di sini gue ngomong sama Yung, sebelum-sebelumnya pendakian rame nggak? Wah rame, apalagi kan besok mau tutup nih. Karena waktu pandemi itu Gede Pangrango cuman dikasih space buka cuman dalam waktu kurun sebulan lah ya. 1 bulan ya? 1 bulan doang. Nah itu gue di minggu-minggu terakhir lah. Ditanya sama Uyung, lu mau naik mana emang? Gue mau ke Pangrango. Nah si Uyung menjelaskan sama gue kalau nanti di Mandalawangi itu ada satu orang Banten ya kan,
yang lagi betapa. Gua nggak ngerti dia mau cari ilmu apa karena gua nggak nanya detail banget sama Uyung. Di situ cuma menjelaskan kalau ada petapa dia stay di Mandalawangi. Oh. Orang Banten yang udah bertapa hampir 9 bulan. Iya. Oh, 9 bulan di atas 9 gunung. bulan di atas gunung. Dia cuma turun gunung ngambil logistik doang. Nah, di situ gue dikasih pesan sama Uyung kalau nanti lu kalau bisa bawa logistik lebih, kasih aja buat dia. Iya. Oke. Keesokan paginya nih, Bang nih. Gue berbelanja logistik yang kurang-kurang dan mengisi simaksi ya kan. Gue mulai bergerak pada jam 4 sore nih. Hari Sabtu jam 4 sore. Situasi pada saat itu memang udah agak sepi, nggak ramai pendaki ya kan. Gue mulai bergerak, sampailah di pertigaan. Kalau lurus air terjun Ciberem, kiri jalur pendakian itu gue maghrib lah. Situ gue ngeres dulu sama Mange, ngeres dulu nih maghrib nih. Kita seduh kopi, makan seperti biasa lah Bang ya. Kita santai-santai di situ sambil nunggu maghrib. Dan habis itu gue selingin dengan sholat maghrib juga berdua sama Mange. Kita mulai bergerak kembali jam 7. Jam 7 malam. Rencana gue memang pada malam itu ngecamp di Mandalawangi. Mau nggak mau nih, karena gue juga si Mange hari Selasanya mau kerja nih. Gue jadi ngambil space waktu di Gede Pangrong itu 3 hari lah. 3 hari. Ya udah, kalau gitu gue langsung bergerak. Jam 7 malam gue mulai bergerak dari pertigaan itu kan. Sebenarnya di perjalanan malam itu nggak terjadi hal apa-apa Bang, nggak ada gangguan gaib sama sekali. Dan gue merasakan gangguan gaib itu setelah sampai pos Kandang Batu. Di pos Kandang Batu itu gue tepat jam 12 malam. Iya. Di situ situasi ramai banget pendaki, tenda-tenda banyak Bang. Kira karena gue pengen ngeres mau ngisi perut makan malam ya kan, gue pengen nyari suasana yang sunyi nih, yang tenang ya kan. Akhirnya gue ngambil tempat di mana pos Kandang Batu depannya lagi tuh yang ada curug tuh Bang. Iya, curug betul. Curug apa sih namanya itu Bang? Gue lupa. Kalau nggak salah yang ada belerang-belerang gitu kan. Nah gue ngambil situ, nih enak di situ, di depannya aja nih. Curug situ. kecil. Nah, di situ gue yang bawa ransel, di mana ransel isi gue kan ada kompor logistik gue yang bawa tuh Bang. Gue ngeluarin, yaudah masak dulu kata Bang. Masak. Gue ngeluarin kompor segala macam. Nah si Mange ini izin buat buang air besar. Iya. Gue izin boker dulu. Ya udah boker, jangan deket-deket gue lu, bau nanti gitu nih. Udah akhirnya dia boker itu di salah satu batu gede deket curug, tapi nggak di air curug ya Bang ya. Iya. Pokoknya di situ ada batu gede, jadi di belakang batunya Bang. Iya, jadi bukan di air terjunnya. Bukan di air terjunnya. Bukan mencemari, ibarat kata air terjun mungkin di semak-semak pojok Iya, di gitu ya. semak-semaknya lah. Yang nggak dijangkau sama manusia. Nah dia izin di situ buang air besar. Ya udah, gue mempersiapkan kayak buat masak malam nih. Masak malam, gue nyeduh kopi, masak air. Ini gambaran Mange Bang ya. Iya. Di sini Mange saat buang air besar, setelah selesai nih dia kelar buang air besar kan pakai celana ya kan. Dan nengok ke belakang ada sosok yang menyerupai gue. Gue merinding. Seru ini. Ini cerita bener-bener gokil sih menurut gue. Iya. Mange ngelihat ada gua di belakangnya dia. Ditanya masih Mange, lu mau ngencing juga? Tapi gua nggak ngejawab Bang, cuman kayak nganggukin kepala doang. Iya. Karena Mange berpikir itu adalah gua ya kan. Akhirnya dia balik lagi ke tempat gua yang lagi nyiapin makan malam nih. Pas dia sampai di tempat gua itu ternyata ada gua. Ditanya sama Mange, lah lu bukannya buang air kecil Blay? Apaan orang gua udah tadi di sini? Nih ngopi dulu. Di situ Mange langsung panik, nggak banyak ngomong, langsung suruh packing, cabut kita langsung ke Kandang Badak. Tapi dia nggak cerita dia. Nggak cerita. Kenapa emang gitu? Cabut, sekarang juga cabut gitu. Udah kira dia buru-buru, dia nggak sempet ngerapin. Yang tadi gua buka-bukain, akhirnya gua ngerapin sendiri, dia cabut duluan Bang. Cabut. Ya itu posisi jam berapa kalau nggak salah? Jam 12 malam. Oh, jam 12 malam. Dan lu hanya berdua? Cuman berdua. Mantap. Nah, di sini gue mulai lanjut perjalanan kan ya. Itu sekitar jam 1 malam gue sampai Kandang Badak. Di Kandang Badak gue sempat diskusi sama Mange, ini mau lu terusin perjalanan atau mau stay di sini? Kalau diterusin kita sampai Mandalawangi kira-kira jam 4 subuh. Iya. Paling lambatnya kita pagi sampai sana. Blay, kata si Mange nih Bang ya, kita ngeres di sini aja. Gua udah nggak kuat. Gue tanya sama dia, emang kenapa nggak kuat lu? Lu biasa aja teman lu. Kita ngeres di sini aja.
Yaudah, akhirnya gue ngeres di kandang badak. Situasi kandang badak pada itu rame banget tuh. Rame. Sampai gue nggak dapat space buat diriin tenda. Akhirnya gue diriin tenda di samping jalur orang bang. Yang sebagian tenda gue nutupin jalur. Iya. Karena udah nggak ada space sama sekali. Nggak kebagian tempat ya. Nggak bagian ke tempat. Di malam itu gue sempet kayak rasa penasaran gue omongnya itu masih ada. Ini anak kenapa tadi di sana ngerasain apa ya kan? Gue coba celetukin ke dia. Lu tadi ngeliat apaan sih? Panik banget lo. Nanti gue ceritain setelah kita turun. Jangan lu ceritain di sini. Gue nggak mau bahas itu lagi gitu. Pokoknya setelah kita makan malam, istirahat yang cukup, besok pagi kita langsung ke Mandalawangi. Gitu. Udah kelar tuh bang malam itu. Tibalah pagi ya kan. Pagi gue sekitar jam 9 pagi itu bangun agak kesiangan nih bang. Iya. Biasa lah ya kan. Kalau malam kita ngomong nanti pagi berangkat, bullshit lah. Bullshit. Bangun siang ya kan. Iya. Tim karet. Tim karet ya. Karet. Bangun siang jam 9 pagi gue bangun. Wacana. Nah, kita makan biasa, makan sarapan kan. Sarapan, leha-leha, ngopi sana sini, ngobrol sama pendaki karena situasi pada saat itu kandang badak ramai banget nih bang. Iya. Kita ngobrol sana sini. Itu udah hari Minggu bang ya. Hari Minggu. Nah, gue jalan kembali setelah gue packing. Nah, semuanya udah gue taruh ransel lah semuanya kan. Sekitar jam 1 siang dari kandang badak. Tujuan gue masih sama nih bang, gue harus sampai Mandalawangi. Karena emang tujuan utama kita ngecamp di Mandalawangi. Iya. Nah jam 1 siang kita mulai bergerak kembali, nggak ada hal apa-apa. Kita sempat kayak bercanda-canda, berdiskusi panjang jalur pendakian tuh, cerita sana sini. Sampai di Mandalawangi itu sekitar jam 5:30 sore. Di sini stok air gue udah habis bang, karena gue nggak sempat ngambil air di kandang badak. Gue cuman bawa air 1,5 liter. Akhirnya di Mandalawangi tiba, itu udah mau menjelang maghrib kan bang. Di sini kita membagi tugas nih. Waktu itu gue tugasnya diriin tenda, ngerapin perbekalan gue alat-alat, masukin ke tenda ya kan, nyiapin buat makan malam itu juga, dan Mange ngambil air nih. Iya. Sumber air di Mandalawangi kan memang agak jauh bang ya, jadi gue ngacampnya kan agak menjorok ke dalam sono seberang. Kalau kita dari puncak Pangrango sampai di Mandalawangi, nah gue kan paling seberang pojok sono. Iya, agak turun lagi sedikit. Agak turun lagi dan paling ujung sono. Sumber air kan agak jauh lah ya kan. Iya. Mange ngambil air, lu ngambil air nih keburu malam nih. Nah setelah si Mange, lagi-lagi Mange ngalamin kejadian yang di luar batas nalar nih bang. Waktu dia lagi ngambil air, tiba-tiba langsung balik lagi ke tenda. Itu gue lagi ngerapin tenda bang. Lah lu cepet banget ngambil air gitu. Gue dingin ya, dia waktu itu bilangnya dingin. Nah kena nanti akan gue bahas setelah turun ya bang ya. Kenapa Mange menjelaskan dia langsung balik ke situ. Jadi akhirnya gue ngambil air tuh bang. Langsung gue bahas, langsung gue ceritain aja bang ya. Bebas. Senyaman lu aja. Jadi pada waktu itu gue tiba-tiba Mange langsung balik lagi nih bang. Dia bilang waktu itu dingin. Gue sontak langsung, lah ini stok air udah nggak ada lagi nih nge. Iya. Nanti malam kita makan pakai apa? Air nggak ada. Lu mau jadi kopi juga nggak ada air. Iya, buat masak lah ya. Akhirnya yaudah gue yang ngambil air nih. Pas gue ngambil air itu nggak terjadi hal apapun bang. Jadi yang merasakan itu adalah si Mange. Iya. Si Mange merasakan melihat salah satu sosok. Jadi sumber mata air Pangrango itu kan agak menjorok ke dalam bang ya. Iya. Kayak goa gitu kan. Dari situ ada salah satu sosok yang lagi main air bang. Perawakannya kayak bapak tua, pakai baju hitam-hitam, rambutnya gondrong. Dia nggak pakai alas, nyeker. Di situ langsung Mange menjelaskan gue ini setelah turun bang ya. Setelah turun gunung dia menjelaskan semua kejadian yang dilihat itu. Ya, yang gue pikir pada saat itu mungkin orang petapa itu kali ya. Tapi setelah pagi nih bang ya, gue nggak ngelihat tempat si orang petapa itu kayak diriin tenda segala macam. Nggak ada aktivitas sama sekali. Di Mandalawangi pada saat itu cuma gue doang berdua. Oh, di atas itu cuma lu berdua? Iya, nggak ada siapa lah. Iya. Bahkan yang dijelaskan sama Uyung kalau ada orang betapa itu, gue nggak ketemu. Tapi gue ketemu setelah nanti sorenya nih, ketemu si orang betapa itu. Pagi nih bang, tiba ya. Setelah kita bermalam di Mandalawangi dengan kesunyiannya yang dingin di Mandalawangi kayak apa mungkin lu pernah rasain bang? Iya. Sunyi, sepi, dingin. Pokoknya Mandalawangi sadu banget itu. Sadu banget. Uji nyali kalau cuma berdua doang. Tuh tibalah pagi bang nih. Di pagi gue
nggak pagi sih, lagi-lagi gue kesiangan nih bangunnya bang. Iya. Lagi-lagi gue bangun kesiangan, jam 11 siang gue mulai bangun tidur nih. Tidur langsung gue kayak makan sarapan, kayak bangun nih, sarapan. Si Mange gue suruh ngambil air lagi nih, karena stok air yang tadi malam gue cuma ngambil 1 botol doang, 1,5 liter. Lu ngambil air lagi dah, buat makan siang nih. Ya, kira-kira ngambil air tuh, nggak terjadi apa-apa. Nah, setelah gue habis makan siang lah ya, makan siang, gue tanya Mange, lu mau balik kapan? Habis makan ini aja nih, kita santai-santai dulu aja. Kasihkan bersantai-santai, leha-leha. Kita ketiduran bang. Ketiduran, bangun lagi sore. Jam 5 sore. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Di hari kedua ya? Di hari kedua. Iya. Nah, di situ yang tadi gue jelasin, gue ngeliat si orang petapa itu di sore itu. Gue ngeliat dia lagi duduk di, kalau ada di Mandalawang itu ada kayak batu nisan tuh bang, yang Suhoki itu. Iya. Nah dia lagi duduk di situ sore hari. Gue mikir langsung kaget bang, selontak kaget gue. Anjir, astagfirullahaladzim, kaget gue. Siapa itu? Pakaiannya apa yang dijelasin Mange sama. Hitam-hitam, tidak pakai alas. Anehnya si petapa itu sempat gue tegur kan bang ya, karena gue liat wah itu orang. Gue samperin, gue tanya, Mang, ngecamp di mana sama siapa? Gitu. Gue belum sadar kalau dia petapa bang. Gue kira dia ya rombongan mana gitu, dan dia sampai duluan di situ. Oh iya, jadi belum tahu kalau itu orang yang petapa itu. Belum tahu gue. Terus seru nih. Di situ gue tanya dia, Mang dari mana? Rombongannya di mana ya kan? Ngecamp di mana gitu? Oh saya sendiri mas. Gitu. Loh, gue panggil Akang sih, Akang, Mang lah bahasa Sundanya. Mang, emang ngecampnya di mana? Ngecampnya di ujung sana saya. Tendanya nggak pakai tenda. Loh, gue belum sadar kalau dia itu petapa bang. Iya. Ya udah, gue kayak ngabain gitu aja, karena gue ngebur waktu nih, pengen buru-buru balik ya, karena hari udah sore. Gue pamit sama dia, sempat gue ajak, ayo Mang, mau ikut turun nggak gitu? Ini udah nggak ada siapa-siapa. Tapi dia sendirian bang? Sendirian. Nggak ada siapa-siapa lah. Pokoknya di situ pada malam sebelumnya gue ngira cuma gue doang berdua. Iya, ternyata ada dia. Ada dia, tapi dia diriin tenda itu katanya di ujung sana. Gue nggak tahu juga sebelah mana. Iya. Karena nggak ada tenda sama sekali gue lihat. Pas gue tanya tendanya pakai tenda apa enggak, dia bilang saya nggak pakai tenda. Ya udah, akhirnya gue pamit sama dia. Gue sempat ajak juga tadi, gue ceritain ke lu. Dia nggak mau. Nanti saya turun kalau logistik saya udah habis. Iya. Nah di situ gue baru sadar bang. Apa tuh bang? Oh ini yang dibilang sama Uyung kalau ini di petapa ini. Kebetulan gue bawa logistik yang tadi gue bilang gue bisa lebih kan, gue kasih ke dia. Nah di situ gue langsung pamit lah. Kejadiannya paling horor tuh sebenarnya pas gue turun dari puncak Pangrango jam 7 malam ini. Jadi gue jam 7 malam di puncak Pangrango nih bang. Iya. Gue bimbang mau turun apa semalaman lagi di sini. Si Mange sempat ngomong sama gue, lu pernah turun malam memang dari Pangrango? Gue jawab sama dia, pernah gue, 3 kali gue turun di sini malam. Padahal gue sama sekali belum pernah bang. Belum pernah. Dan gue juga nggak mau ngecamp semalaman lagi di sini. Iya. Iya mau nggak mau biar dia nggak panik juga. Dia yakin kalau gue adalah pernah turun malam. Udah kira turun malam kita berdua. Nah di jalur Pangrango itu kayak ada sebelum puncak kita pakai webbing bang ya. Iya betul. Nah di webbing Pakai itu webbing. gue berdua ngelihat salah satu sosok tinggi hitam besar di atas pohon bang. Itu ada selang waktu sampai 10 menit lah bang. Gue lumayan lama itu. Kayak orang menggigil, panik gimana sih bang? Saking paniknya. Ini apaan ini? Kok gue nggak bisa bergerak? Kayak semua badan lu itu digerakin nggak bisa bang. Gue dalam hati nyebutin astagfirullahaladzim, salawat, zikir gue di dalam hati gue. Sampai pada akhirnya gue tenang lah. Ketenangan gue ketika gue udah bisa bergerak, gue langsung cabut. Gue ngeliat kondisi Mange sebelah gue, ayo cabut langsung gue. Cabut, kita buru-buru tuh bang, turun dari Pangrango itu sekitar jam 8 malam gue. Buru-buru gue lari. Iya. Di situ gue nggak mau pikir ini jalur mana yang bener, kan jalur dari turun puncak Pangrango itu bercabang-cabang bang. Iya, itu betul. gue nggak mikir bang. Iya. Ting gue di jalur gue sampai sini gue lari terus. Di sini gue anehnya pas gue turun dari puncak Pangrango, gue tembusnya di salah satu kandang badak tapi di belakang toilet ya bang. Oh iya, di belakang jalur itu ya Belakang jalur. Kan harusnya jalur utama di belakang sebelah sininya. Nah di Terus sininya. di situ gue sempat pas di turun ke situ gue pakai ada webbing bang. Nah gue bingung situ kok ada webbing sini ya. Padahal
ini jalur kayaknya nggak begini banget turun nih. Udah gue turun, nah gue tiba-tiba di kandang badak. Wah kayaknya gue ngelipir jauh, lumayan melipir jalur nih lumayan cukup jauh. Yaudah, akhirnya kita stay dulu di kandang badak. Gue nggak ngebahas apa yang tadi gue lihat berdua sama Mange di atas. Di atas yang sosok gede itu ya bang? Hitam. Itu sosoknya lumayan gila loh bang. Jadi pohon, itu gue nggak sengaja, kayak emang lagi terang bulan kan ya. Terang bulan ada pohon, gue duduk di situ karena baunya kan yang jalur pendaki pakai webbing tuh bang ya kan. Di situ kita lagi cerita-cerita, terus nggak sengaja naik iseng bang namanya pakai headlamp naik atas. Astagfirullahaladzim. Tapi untuk mukanya atau bentuknya gimana bang? Lu kayak ngeliat orang, tapi hitam semua bang. Iya. Mukanya kayak badannya segala macam itu gue nggak bisa ngeliat. Iya. Sampailah kandang badak nih bang ya. Itu jam 10 malam gue sampai. Iya. Sampai kandang badak, gue nggak mau berlama-lama di kandang badak karena situasi di kandang badak pada saat itu juga udah cukup sepi, udah nggak ada pendaki, cuman gue doang berdua dan ada salah satu kayak petugas ranger di situ lagi betulin shelter lah ya kan, lagi stay di situ, ada 2 orang. Ditanya emang, loh mas kok turunnya di sini, sampainya di sini? Iya saya turun dari puncak Panau kok sampai di sini ya. Wah, abang katanya melipir jauh banget nih. Memang ada jalurnya, tapi itu sebenarnya jalur bahaya lah. Iya itu jalur lama itu. Jalur lama ya. Jalur lama, udah nggak bisa difungsikan lagi. Iya. Karena kondisi gue waktu turun itu panik ya. Yang penting gue sampai kandang badak lah ya kan. Dan gue udah tenang sampai kandang badak bang. Apalagi gue ketemu 2 ranger itu. Iya. Gue udah tenang lah. Udah normal lah kondisi gue ya kan. Kira jam 10:30 gue mulai pergerakan lagi turun. Di sini gue belum makan malam dan gue memutuskan di perjalanan itu memangnya nanti kita sampai pos air panas kita ngeres dulu, makan malam lah. Sampailah di pos air panas kita jam 11:30 malam. Di situ gue ngeres. Seperti biasa buka kompor ya kan, gue situ masak Indomie. Nah si Mange lagi masak nih bang. Gue karena itu udaranya sangat dingin banget ya kan, gue pengen bikin perapian nih. Gue nyari ranting-ranting kering yang di bawah tuh, gue kumpulin. Nah setelah gue lagi nyari ranting, gue ngeliat dari bawah itu ada cahaya di kolam air panasnya bang ya. Iya. Di kolam air panas itu ada cahaya. Gue ngira itu adalah cahaya handphone bang. Cahayanya itu sampai ke atas, push. Gue langsung nyamperin Mange, nih di kolam ada handphone jatuh. Gue ngiranya itu handphone pendaki ya kan, jatuh di kolam air panas. Terus kata Mange, ambil coba gitu. Ya udah gue turun ke bawah tuh bang. Pas gue turun ke bawah, cahayanya itu langsung redup bang. Langsung redup. Loh kok nggak ada. Langsung gue naik lagi, buru-buru tuh naik, gue lari ke atas ke shelter. Nah itu cahaya langsung muncul lagi. Langsung gue bilang Mange, kita jangan ngeres di sini, cabut kita. Nah akhirnya gue bergerak kembali nih bang. Sampailah gue di salah satu shelter namanya Rawadenok 2. Rawadenok 2. Itu tempat horor banget sob. Rawadenok 2 gue ngeres di situ sekitar jam 2 malam. Gokil ya. Gue makan malam situ karena kondisi gue mungkin udah lapar banget ya bang ya. Iya. Gue butuh ngeres, gue butuh makan malam, gue butuh buat normalin kondisi gue supaya sampai turun ke bawah nih, nggak sampai ketemu pagi ya kan. Situ gue habis makan malam, nah Keril, karena shelter ini kan ada kayak tempat duduk ya bang ya. Iya, batu-batu nah, batunya gitu. itu. Nah gue duduk di bawah sini bang, lesehan. Keril gue taruh di atas sini, tempat bangkunya itu ya kan, tempat dudukannya. Berdua tuh Mange. Setelah gue makan malam, udah kelar semua lah tuh, udah saatnya udah ngerokok, sebatang, 2 batang ya kan. Gue pengen lanjutin jalan turun nih bang. Posisi Keril kan harus gue giniin bang, ya kan harus gue giniin kan. Iya. Nah gue diri, gue giniin. Nah gue mau ngiketin kayak ikat pinggang gue, madep belakang begini. Setelah gue nengok ke belakang itu gue ada suara hauman bang. Macan? Orang. Itu ngaumin gue tepat banget depan muka gue. Itu sampai ada anginnya gitu bang. Gue sontak langsung jatuh, balik begitu, kepala gue kena ini gue apa tuh pembatas batu. Di situ Mange langsung panik kan ngeliat keadaan gue begitu. Lu kenapa? Gak apa-apa, kita langsung lanjut jalan. Di situ gue nggak mau si Mange ini panik bang. Melihat keadaan gue, mungkin dia tahu wah ini anak ngeliat apa nih ya kan. Gue kayak bercandain dia aja bang, gue cerita-cerita lucu ya kan, biar si Mange ini nggak panik lah si Mange ini ya kan. Sampai keadaan udah normal ya kan, dan gue sebenarnya juga apa ya,
dibilang takut sih masih takut bang gue. Iya. Tapi gue nggak boleh kalah sama rasa takut gue. Betul. Kalau gue berpikir kalau gue kalah sama rasa takut gue bakal jadi bahaya juga buat gue. Gue nggak mau dikendalikan sama makhluk-makhluk itulah. Iya. Ya udah, setelah gue berjalan, di situ gue nemuin ada rombongan pendaki satu yang ditinggal sama rombongannya. Sendirian. Sendirian. Cowok baru pertama kali naik gunung. Dia aja ke gunung gede, terus ditinggal sama rombongannya dalam keadaan dia kakinya Sakit. Dia kakinya ini bang apa? Engkelnya sini kesleo dan nggak bisa berjalan. Itu jam berapa bang? Itu jam 2:30 malam. 2:30 malam. Mungkin di sini ada nih orangnya nih. Nah, gue pengen banget kalau lu nonton di sini, mungkin dia masih ingat gue bang. Iya. Dan teman lu jahat. Iya. Oke, betul. lanjut, Gila itu. Nah, di sini gue ngeliat dia. Gue kira karena gue situasi gue diteror gaib mulu, gue ngeliat tuh orang di depan. Astagfirullahaladzim, itu siapa orangnya kan? Iya. Dia kadang lagi tidur begini bang di jalur. Badannya gendut, orangnya tuh perawakannya gendut. Ya umurnya masih belasan tahun lah. Lu tiduran begini di batu di jalur, gue kaget ya kan. Sampai gue bilang Mange, astagfirullahaladzim, itu apaan lagi nih, kita ngerasain apaan lagi nih. Tuh gue main nengok belakang lagi, masih ada. Gue pakai headlamp, kok masih ada. Gue ngiranya itu mayat bang. Iya. Ya kan? Akhirnya gue pelan-pelan gue samperin tuh berdua Mange. Samperin. Dalam keadaan dia masih kayak tidur bang. Di situ gue bukan panik karena dia setan ya. Di sini gue paniknya, wah ini anak kenapa ya? Gue takut di sini anak ini mati atau hipotermia dan segala macam. Gue takutnya di situ bang. Dan dimana gue pasti tanggung jawab gue besar banget dong. Iya. Ini gimana gue harus bisa nolongin anak ini nih. Nah setelah gue tegur tuh anak ternyata bangun bang. Bangun. Bangun. Terus dia langsung kayak seneng gitu bang. Iya. Alhamdulillah. Pasti bang. Alhamdulillah gue ketemu orang gitu. Doa dia dijabah itu. Iya, dia sampai seneng gitu. Temennya mana gue gituin? Teman saya ninggalin saya di sini. Saya udah nggak bisa jalan. Jadi temannya dia itu ngejanjiin dia berenam. Berlima-limanya itu turun ke bawah. Dia ngejanjiin nanti bakal turun ke atas nyewa ranger. Tapi kan harusnya nggak kayak gitu. Wih. Iya. Di jam segitu harus ninggalin orang. Dia itu ditinggalin dari jam 9 malam bang. Emosi gue denger ya bang. Gila ya. Emosi gue denger ya. Nah ditinggalin jam 9 malam. Udah ketemu gue jam 3 malam itu. Iya. Itu anak mungkin kalau sampai berapa jam itu hawanya dingin banget ya bang ya malam ya. Dan keadaannya waktu itu dia udah menggigil banget, dia sampai bilang alhamdulillah. Padahal menggigil gini bang. Ya udah kira gua baju lu basah tuh. Basah karena keringat atau apa gua nggak ngerti. Kira gue suruh pakai jaketnya Mange karena jaketnya Mange kan lumayan agak gede tuh. Pakai jaket Mange. Gue suruh ganti, pakainya suruh gue lepas. Nah sepatu dia masih pakai sepatu bang. Sepatunya gue suruh copot. Takutnya dia udah berdiam lama di situ peredaran darahnya nggak jalan ya kan. Iya. Gue suruh copot, pas kaki gue copot. Nah di pas kaki kanannya dia tuh dia langsung kesakitan. Bang jangan dibuka sepatu gue yang ini, kaki gue udah nggak bisa gerak. Wah di situ gue langsung tanduk nih. Ya udah. Di situ gue langsung pusing nih bang. Aduh gue gimana nih ya. Mange turun ke bawah nggak mungkin nih. Iya. Kalau gue tinggalin dia sendiri, gue juga nggak mungkin juga ninggalin dia sendiri. Ya udah, gue akhirnya mau nggak mau, gue beranikan diri bang gue sendiri. Lu di sini ya nungguin anak ini. Gue turun ke bawah, paling gue turun ke bawah sampai jam 4 lah. Gue ngambil tandu. Misalkan tuh petugas bawah nggak mau nganterin gue yang bawa tandu sendiri. Nanti kita tandu nih anak. Gitu. Ya udah, kira gue buru-buru tuh bang gue. Mange gue tinggal situ, logistik. Salahnya logistik gue kasih Mange semua bang. Iya. Gue cuma bawa tas kecil, isinya cuma rokok 2 batang sama korek. Sama korek. Nggak bawa air minum gua. Karena gue panik pengen sampai bawah kan. Iya. Gue lari tuh bang. Gue lari, pas banget gue sampai bawah itu jam 4. Di situ gue langsung nanya, di atas ada yang harus dievakuasi. Keadaannya udah nggak memungkinkan untuk turun, memang harus ditandu. Nah petugas yang di bawah ini bilang, oh ya udah, di atas berapa rombongannya? Tadi dia bersama 6 orang, tapi ditinggal sama rombongannya. Sekarang dia posisinya di atas sama teman saya ditungguin. Mau nggak mau harus sekarang juga nih harus dievakuasi. Temennya yang 5 orang turun ke bawah kan? Iya yang 5 orang. Soalnya yang satunya kan di atas. Iya. Loh, kok dia nggak ngejelasin kalau ada satu teman yang ketinggalan? Oh, ke petugas itu nggak ngejelasin bang? Ya udah, akhirnya gue minta tolong petugas, akhirnya dia ngerespon, ya udah kita akhirnya evakuasi anak itu.
Tapi teman yang 5 itu masih ada di situ. Nggak ada, dia udah turun ke bawah bang. Wah. Sayangnya tuh 5 orang itu nggak ngelapor ke pos itu. Iya. Gila ya kata gua. Terus bang. Akhirnya gua mulai bergerak ke atas tuh. Setelah gua lapor harus dievakuasi, kita jalan ke atas lagi. Udah akhirnya kita evakuasi tuh anak. Mange lagi nungguin dia mengalami kejadian yang sangat gila nih bang. Iya, pas di atas itu. Pas di atas itu. Mange bilang ke gua, si anak ini tidur bang ya, mungkin karena capek segala macam. Nah Mange nungguin si anak ini nih. Di situ Mange ditunjukin salah satu sosok perempuan bang, tapi pakai baju merah. Iya. Setelannya kayak pendaki, dia pakai celana merah, jaket merah, kayak jalan gitu. Dia Mange mikirnya, wah ada pendaki mau naik. Tapi gue berpikirnya, masa iya jam subuh-subuh orang pendaki naik ya kan. Ngeliat tuh cewek katanya, jalan kayak mau nyamperin dia bang. Nah, karena Mange ngeliatnya sayup-sayup ya kan, center headlamp itu udah cahaya udah mulai redup lah ya kan. Pas mau mendekati dia tuh langsung hilang, dem. Sosok yang tadi itu Iya. pendaki. Dari jauh tuh si Mange ngeliat cewek, gue ngeliat cewek. Bawa ransel, jaket merah, celananya agak merah katanya. Nah setelah mau mendekati gue, mungkin karena kena cahaya headlamp gue, dia langsung hilang Blay. Iya. Di situ gue langsung meluk tuh si korban, si evakuasi, gue meluk. Sampailah pagi nih bang. Gue nggak kebayang sih posisi Mange waktu itu. Wah gila. Pasti udah sugesti lebih tinggi ya bang. Sugesti lebih tinggi, apalagi dia mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar kita, yang banyak dia ngalamin bang. Iya, dan hebatnya lu gitu bang, lu jalan sendiri ya kan. Gua harus jalan sendiri. Gokil sih. Gokil, keren lu bang, keren. Akhirnya gue langsung naik ke atas nih bang ya. Sampailah subuh lah. Kira kita tandu tuh anak. Iya. Kebetulan karena informasi itu udah sampai bawah dan udah banyak didengar orang, akhirnya banyak yang ikut terjun lah. Iya. Kita evakuasi tuh anak itu. Sampai di GPO kita banyak cerita, banyak juga sama ranger situ, petugas-petugas itu. Dan gue sempat ngejelasin tentang orang yang bertapa itu ya bang. Gue ketemu orang bertapa di Mandalawangi. Dia bilang, gue bilang ke dia, oh dia nggak pakai tenda ya pak ya? Dia bilang sama saya nggak pakai tenda, cuman saya tidur beralas. Apa nih? Matras. Nggak pakai matras bang. Oh, sarung kain. Pakai kain. Dia tidur aja udah di Iya. tanpa alas lah. Tanpa alas. Nah si petugas itu menjelaskan emang iya ada petapa. Sebenarnya sih petapa itu udah disuruh turun, udah sempat di kayak ranger itu udah nyuruh dia turun lah, karena ngeri dia kenapa-napa kan. Tapi dia nggak mau. Ya udah sampai akhirnya dibiarkan gitu aja. Iya. Gue sempat bercerita juga kalau gue mengalami kejadian bertemu sosok hitam itu. Dan gue tersesat, nggak tersesat sih, gue turun dari Pangrango, keluar di kandang badak tapi jalur lama ya kan. Dia sempat jelasin juga emang ada jalur, tapi itu jalur lama udah nggak bagus buat digunakan lagi lah kan, karena sangat beresiko. Di sini gue sontak nyari teman yang 5 orang ini bang, temannya dia. Greget gue bang Indra. Iya. Sama 5 orang. 5 orang ini gue cari dia stay di mana, di warung mana dia nih. Iya. Gue sempat nanya si korban, teman lu sebelumnya pernah ngomong sama lu nggak? Karena dia dari Putri bang. Oh, naiknya Putri. Dari Putri lintas Cibodas. Dan Cibodas. Gue tanya sama dia, lu sempat ngobrol sama teman lu nanti Cibodas mau ngeres di warung mana? Nah anak ini nggak tahu masalahnya. Kira gue turun ke bawah, mang itu jam 2 siang lah. Gue tuh udah emosi, yang tadi gue ngalamin kejadian misis kalah bang. Karena emosi gue sama 5 orang itu nih, gue cari-cari ke warung-warung. Gue liat fotonya, lu ada fotonya nggak gituin? Ada bang fotonya, gue liat. Gue simpen di HP gue nih fotonya. Gue cari ke warung nih anak nih. Maksud gue, itu ada temen lu loh yang di atas. Tanggung jawab lu kemana ya gitu. Ya udah, gue cari ke warung-warung nggak ketemu tuh anak. Gue naik lagi ke atas nih. Jadi gue emang di tempat petugas itu bang, di apa tuh? Apaan sih kalau tempat rescue tuh? PMI apaan sih bang? Lupa gue namanya. Apaan? Kalau orang di rescue di satu tempat, ya pokoknya itulah ya. pokoknya itu, gue balik lagi ke situ. UKS, kalau SMA UKS. Oh inian. Apaan sih aja? Gue lupa tuh. Iya pokoknya itu gue juga lupa. Iya. Di sini ada nih, tapi sini nggak nyampe. Iya. Kan? Di tempat itu gue balik lagi. Nah akhirnya orang tua yang anak ini datang tuh bang. Orang tuanya datang, nangis lah di situ.
Oh di hari itu juga bang? Hari itu Pagi sampai ya? Udah sore, pagi? udah sore, udah Bang. sore. Mau menjelang maghrib, orang tuanya datang ke Cibodas. Tuh anak orang tajir bang sebenarnya. Orang ada lah. Orang ada bokapnya kayak punya perusahaan apa gitu, bisnis lah. Nyokapnya nangis-nangis. Di situ udah gua ngomongnya, gua langsung tersentuh bang. Anjir, mungkin kalau apa yang dirasakan orang tua ngeliat anaknya kayak gini ya kan, Iya. pasti sedih banget. Gila sih itu menurut gua. Kalau gue emosi sama 5 orang ini sih bang. Nah 5 orang ini gua sampai nyari-nyari omangnya gak ketemu. Iya. Ya udahlah. Akhirnya gue naik ke atas, gue bilang, lu udah ngontek nyokap bokap lu? Udah bang, nanti bokap mau kesini. Udah nyokap nangis-nangis bang. Ya ampun, jerit-jerit gini. Untung masih dikasih selamat anak saya. Itu yang 5 orang itu nggak coba ditelepon bang? Gini bang, jadi anak ini naik bareng sama 5 orang ini, nyata nggak ada yang saling kenal. Oh. Kayak open trip tapi nggak saling tukar nomor handphone bang. Oh. Anehnya di situ. Iya. Jadi anak yang gue evokasi bersama ranger ini, dia keinginan buat naik gunung tuh ada. Iya. Jadi kayak ikut open trip, jalan bareng bukan open trip. Oh cari barengan. Cari barengan. Oh emang bahaya, emang sering terjadi tuh. Nah itu dia ditinggal. Sayangnya di situ. Mungkin gue aduh. Nah salahnya lagi gue nggak minta tuh kontak si anak itu. Makanya kalau misalkan dia nonton di channel ini ya bang ya. Iya. Semoga kita nggak lupa lah sama cerita lu waktu malam itu lah. Iya, dan Bang Indra bener-bener keren sih gitu bang. Maksud gua nggak semua orang loh bang bisa totalitas turun sendirian bang dengan kondisi 2:30 malam di hutan. 2:30 malam bang. Sedangkan posisi itu masih 3 jam turun. 3 jam. Karena gue pikirnya begini bang, kalau nih anak gue tinggal lama-lama, gue nggak tahu nih kondisi anak karena gue nggak paham sama medis segala macam ya kan. Iya. Entah itu hipotermia segala macam, gue nggak mau nih anak kenapa-napa. Iya. Caranya ya gue harus turun ke bawah, ngelapor ke bawah, harus evakuasi anak. Iya. Itu gila sih yang 5 orang itu bener ya bang. Walaupun gimana ya, walaupun baru kenal juga bang, seenggaknya itu nyawa loh bang. Nyawa bang. Gila sih. Ya harusnya gini ya, dia 5 orang. Maaf Bang Indra ya, gue jadi greget loh bang. Jiwa ini gue greget gitu. Kalau ketemu nih, gue cipok dikit lah ya. Cubit sentil Jadi dikit. sentil dikit. Maksud gue, ya 5 orang. Nih temennya sakit ya bang. Maksud gue, lu nggak usah 5-5-nya turun. Itu dia, kenapa harus 5-5-nya turun? Harusnya 2 standby nungguin. Yang 3 turun ya nggak apa-apa. Atau sebaliknya 2 turun, sisanya standby. Harus kan kayak gitu Sob. Maksud gue, itu nyawa men. Walaupun lu baru kenal, wah gila. Jangan sampai ninggalin orang yang baru lu nggak kenal juga, ya harus peduli juga lah. Iya betul bang, kayak lu ini kan sampai lu si Mange semalaman di situ kan. Karena tadi tuh gue suruh Mange nih, Mange aja kali gue suruh turun ya. Wah, tapi kayak nggak mungkin ya Mange nih. Fisiknya dia kan. Iya, yaudah akhirnya gue turun. Wah, mau nggak mau gue harus turun sendiri lah. Itu gue kayak berpacu sama emosi gue harus berani, gue harus ngeliat rasa takut gue di bawah demi itu anak. Sedangkan tuh jalur turun tuh serem banget bang kalau serem bang, serius. Apalagi di jembatan itu kan. Iya. Nah, itu jembatan gila itu. Gila itu kalau malam sering terjadi. Jadi bahkan sempat ada kayak mitos kalau naik Gunung Gede Pangrango jangan sampai ketemu malam di jembatan itu. Iya, itu. Kalau gue sih bang jujur bang, gue masih greget aja sama orang yang 5 itu. Maksud gue kalau emang lu nonton, ya segera lu minta maaf sama orang yang sakit itu tuh. Penting banget. Bener deh, karena apa ya? Ya mungkin lu pikir nggak apa-apa dia selamat. Coba kalau posisi lu di dia, lu sakit, lu tinggalin teman lu, gimana perasaan lu? Walaupun lu baru kenal bang. Iya. Wah gila. Ya karena setahu gua gitu bang Indra, jiwa pendaki itu solid bang. Solid. Rasa kebersamaannya tinggi gitu. Mungkin walaupun dia pemula, tapi nggak setega itu sob. Gue greget. Maaf ya bukan so jagoan, cuma greget aja. Enggak menampol kok, cuma nyentil kalau ketemu. Aduh, posisi gua waktu itu juga kesel banget bang. Iya pasti bang. Kayak gangguan gaib yang gue rasain tuh hilang aja gara-gara tuh 5 orang. Iya. Dan si Mange pun ngeliat orang sosok cewek itu ya. Itu gila banget sih itu. Iya, gue udah kebayang nih bang posisi Mange dengan orang yang sakit dan gak dikenal sama Gak dia. dikenal. Posisi lagi dia capek, situasi lagi serem-seremnya, gak kebayang tuh di jalanan sob. Nungguin Indra kapan nyampenya, ya kan. Ih, gila. Keren banget bang itu asli. Pada akhirnya gue setelah orang tuanya itu datang nih bang ya, udah ketemu lah tuh masih anaknya, ya gue kira izin pamit lah. Gue balik lagi ke base camp teman gue si Uyung. Malam itu gue langsung gerak pulang lah bang. Sampai di rumah sekitar jam 2 malam, gue nggak mau evaluasi tentang si anak itu, gue bener-bener udah capek banget lah ya kan. Gue nggak mau bahas tentang mistis, gue nggak mau bahas tentang si anak yang korban itu, gue nggak mau.
Ya udah kira sampai jam 2 malam udah kita masing-masing saling istirahat lah. Iya. Besoknya baru gue bahas dan gue ceritain sekarang di channel lo. Iya, dan itu cerita yang cukup serem banget. Lu naik berdua, naiknya malam, turunnya malam. Dengan kondisi yang di camp area cuma lu berdua ya waktu itu ya di mana di Mandalawangi 2 hari ya 2 malam. Gokil Bang Indra. Oke, ada yang mau sampaikan Bang buat orang yang 5 orang ini nih sama orang yang sakit. Gila sih nih. Kayaknya kalau nggak perlu gue sampein juga mungkin penonton udah tahu nih Bang ya. Iya. Ketika lu kan manusia, pasti lu mempunyai sifat manusiawi lah ya. Ketika ada teman lu yang susah, lu nggak mungkin juga harus ninggalin teman lu ya kan. Sama halnya ketika ngeliat lu orang sakit, lu diemin gitu aja, itu nggak banget lah ya kan. Bukan manusia lah. Betul. Ya semoga bisa jadi contoh nih ya Bang ya, kejadian seperti ini ketika nanti amit-amit gitu kan ada teman sakit. Jangan ditinggalin kayak gini gitu. Karena kita nggak tahu nih nanti di gunung kita seperti apa. Mungkin di gunung ini lu kuat nih, strong. Tapi ketika mungkin naik di gunung lain, kita belum tentu Bang. Belum tentu. Itu. Sakit rasanya ditinggalin sob. Iya. Ditinggalin pacar aja sakit ya. Iya, apalagi tinggalin temen lagi sakit-sakitnya. Oke teman-teman, cukup sekian ya cerita dari Bang Indra ini yang cukup barbar dan gua pun dengarnya merinding, serem, greget, emosi gua serius karena jiwa bukan jiwa pendaki sih, karena jiwa sosial bahasanya mungkin ya Bang ya. Itu terpanggil Bang dengan sosok orang 5 ini. Mungkin nggak sekali sih gue dengar cerita kayak gini berkali-kali, tapi kalau ini kebangetan banget sih Bang, sampai ditinggal sendirian gitu kan dengan kondisi tengah malam yang sepi sunyi. Gila, cerita Bang Indra banyak nanti di channelnya dia di Besok Pagi Channel. Jadi buat teman-teman yang mau subscribe, langsung aja subscribe, linknya nanti gue taruh di deskripsi. Jangan lupa diaktifkan loncengnya. Oke Bang Indra ya, thank you ya Bang ya. Oke, Bang. Sudah mau berbagi cerita nih. Pengalaman yang berharga banget sih Bang menurut gue, itu pengalaman asli barbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.